Yang terakhir yang penting dalam kaitan dengan kondisi kekinian. Pertama adalah mereka membangun apa yang mereka sebut sebagai Universal Biometric ID Card. Jadi mereka membangun tanda pengenal ID card berbasis biometrik yang lingkupnya universal. Apa itu biometrik? Itu berarti ada sesuatu yang ditanam dalam ritme tubuh manusia, itu posisinya, sebagai ID card, sebagai tanda pengenal, tapi lingkupnya universal. Berarti kan manusia sedunia harus dipaksakan. Nah, di sini ketemu tadi. Jika sebuah sistem negara nasional menolak model Universal Biometric ID Card, maka mereka akan menggunakan kekuatan militer. Tetapi jika warga negara menolak sistem Universal Biometric ID Card, mereka akan menggunakan polisi. Disitulah kemudian sejak tahun 97 peranan polisi ditingkatkan di seluruh dunia. Maka Anda bisa lihat bagaimana powerfulnya polisi dari mulai negara maju sampai negara berkembang posisinya. Nah, keseluruhan ini disebut sebagai Project Lucid, yakni Project Logical Universal Computer Identification Data Bank. Tujuannya adalah dalam rangka Universal Human Control System, sistem pengendalian manusia yang berlingkup global. Tahun 72-an ketika terjadi Nixon shock posisinya, Nixon dianggap terlampau banyak memberi kesempatan kepada negara untuk bicara pengendalian harga dan upah. Dan pada saat yang sama, pada saat itu Henry Kissinger sudah didatangi oleh keluarga Rockefeller. Henry Kissinger diajak bicara tentang membentuk satu badan yang mengimbangi kekuatan PBB agar pengendalian negara-negara dunia cukup lebih efektif. Apa alasannya? Alasannya karena PBB sudah diisi oleh negara-negara berkembang dan dianggap negara-negara berkembang sudah bersikap radikalis posisinya. Pada 96-97 itu ada pembahasan menarik di Atlanta, Georgia. Pertemuan ini dihadiri oleh kelompok-kelompok penting posisinya sebelum terjadi krisis moneter di kawasan Asia. Pertemuan di Atlanta, Georgia itu melahirkan 10 keputusan. Tetapi keputusan yang paling penting ada 6 posisinya. Nanti 6 keputusan penting ini ternyata berhubungan dengan situasi kekinian. Apa itu? Tentang apa yang saya sebut sebagai using human body activity, sebagaimana yang didatarkan oleh Bill Gates posisinya. Keputusan pertama dari 10 itu, kita cuma ngebahas 6 karena yang 6 ini yang cukup relevan dan kalau kita bahas seluruhnya tidak cukup waktunya. Keputusan pertama adalah posisi Amerika terhadap PBB dan terhadap IMF. Yang kedua adalah sebagaimana keputusan Bilderberger pada tahun 66, kembali Bilderberg membahas tentang posisi NATO yang kekuatan intinya ada pada Amerika. Nah, hal yang ketiga, nah ini yang penting, salah satu hal juga penting, mereka menyebutnya sebagai corporate governance. Beyond the corporate governance ini ternyata adalah soal traktat multinational corporation yang harus diadopsi oleh sejumlah negara. Yang keempat adalah soal Yerusalem sebagai pusat spiritual bumi. Nah, di sini kelihatan ada problem antara agama bumi dengan agama langit posisinya. Nah, mereka berhasil bicara dengan Pope dan Pope kemudian melobi pemimpin Kuba Fidel Castro pada saat itu. Di sanalah muncul sikap melakukan kerjasama dengan yang namanya Islam moderat posisinya, juga dengan kelompok-kelompok agama lain yang bersifat mendukung kebijakan mereka. Dan vonis sudah mereka munculkan terhadap Islam dan Kristen fundamentalis sebagai ancaman bagi keteraturan dan perdamaian dunia.
Jadi di sini istilah teroris dan fundamentalis, tepatnya istilah fundamentalis sudah muncul. Karena mereka menganggap fundamentalis Islam, fundamentalis Kristen adalah ancaman bagi keteraturan dan perdamaian dunia. Nomor 5 adalah bagaimana mereka menjaga hubungan baik dengan Cina dalam konstruksi corporate governance. Itu yang kelima. Ini yang terakhir yang penting dalam kaitan dengan kondisi kekinian. Pertama adalah mereka membangun apa yang mereka sebut sebagai Universal Biometric ID Card. Jadi mereka membangun tanda pengenal ID card berbasis biometrik yang lingkupnya universal. Apa itu biometrik? Itu berarti ada sesuatu yang ditanam dalam ritme tubuh manusia, gitu posisinya, sebagai ID card, sebagai tanda pengenal, tapi lingkupnya universal. Berarti kan manusia sedunia harus dipaksakan. Nah, di sini ketemu tadi. Jika sebuah sistem negara nasional menolak model Universal Biometric ID Card, maka mereka akan menggunakan kekuatan militer. Tetapi jika warga negara menolak sistem Universal Biometric ID Card, mereka akan menggunakan polisi. Disitulah kemudian sejak tahun 97 peranan polisi ditingkatkan di seluruh dunia. Maka Anda bisa lihat bagaimana powerfulnya polisi dari mulai negara maju sampai negara berkembang posisinya. Nah, keseluruhan ini disebut sebagai Project Lucid, yakni Project Logical Universal Computer Identification Data Bank. Tujuannya adalah dalam rangka Universal Human Control System, sistem pengendalian manusia yang berlingkup global. Nah, pertemuan ini kemudian ditulis oleh namanya Tex Mars pada September 1996 posisinya dengan judul The Beast 666 Universal Human Control System. Jadi judul bukunya adalah jadi The Beast Project Lucid Universal Human Control System. Nah, bagaimana mereka bisa melakukan sistem pengendalian manusia berbasis dalam lingkup internasional berbasis biometrik? Tidak ada lain kecuali menanamkan chip yang istilah awalnya adalah implant brain. Jadi mencangkokkan sesuatu ke kepala. Apa yang dicangkokkan? Kalau tidak yang namanya chip, ya apalagi? Ketemu istilahnya nanoteknologi. Jadi mereka sesungguhnya sedang mengimplankan atau mencangkok satu nanoteknologi ke dalam manusia dalam rangka tadi Universal Human Control System. Lalu bagaimana cara bekerjanya? Nanoteknologi dalam tubuh manusia bisa bekerja jika terhubung dengan satu sistem frekuensi 5G. Kalau masih 4G, masih belum cepat, masih belum terjadi koneksi antara HP yang dipegang oleh seseorang yang terhubung dengan apa yang disebut tadi sebagai satu chip yang ditanamkan dalam tubuh manusia. Nah, di sini kekuatan memaksanya harus ada. Kekuatan memaksanya itu adalah kekuatan memaksa agar semua orang mau memasangkan chip ke dalam tubuhnya. Nah, vaksin nggak ada cara lain.